generasi akil balik. Caranya fitrah based education. Nah gitu ya. Jadi targetnya adalah mendidik generasi akil balik. Caranya fitrah based education. Ya. Entry-nya adalah dengan membangun bonding. Kira-kira gitu. Karena mereka bertanya, perspektif saya, perspektif Ustadz Hari, perspektif Bunda Septi, kira-kira kalau diintegrasikan seperti apa? Saya bilang sederhana. Target pendidikan kita adalah akil balik. Metodenya adalah fitrah based education. Entry-nya adalah dengan membangun bonding, membangun attachment dan sebagainya gitu ya. Karena memang manusia ini makhluk melekat. Dia akan melekat dengan apapun. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat. Makanya lintah dalam bahasa Arab itu ya alaqah. Ya. Melekat. Dia kalau nggak melekat kepada Allah pasti melekat kepada selain Allah. Saya kemarin juga membahas di Cilacap tentang kecanduan gadget juga begitu. Kita mau dilekatkan kemana? Bisa melekat ke gadget, bisa melekat ke Allah, bisa melekat ke. Dan saya agak kaget juga dengan omongan saya sendiri bahwa kecanduan itu pada dasarnya adalah ketika ada Tuhan selain Allah. Candu intinya itu, ya candu intinya itu. Tuhan dalam pengertian ilah, ya kalau Tuhan dalam pengertian roh udah pasti Allah lah. Tapi kalau ilah, gadget bisa jadi ilah, uang bisa jadi ilah, awan nafsu bisa jadi ilah, apapun bisa jadi ilah. Nah, itu pengantarnya. Hari ini saya akan saya melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan kemarin di Duren Jengkol. Mudah-mudahan pada akhir semua, karena saya mungkin tidak akan mengulangi lagi ya. Dan mudah-mudahan ayah bunda di sini sedikit banyak udah nangkep lah konsep akil balik itu. Apalagi alhamdulillah segalanya memang ada waktunya ya. Kelihatannya memang gagasan akil balik ini pun bahkan udah didukung oleh barat. Terakhir saya membaca tulisannya Robert Epstein di majalah yang paling majalah psikologi yang paling prestisius di dunia, yaitu Psychology Today. Ya. Di situ malah dia lebih galak daripada saya. Robert Epstein mengatakan remaja itu adalah infantilization, pembocahan itu, extended childhood, anak kecil yang diperpanjang. Sampai beliau mengatakan bahwa di beberapa budaya padanan kata remaja itu belum ada. Dan betul saya bilang istilah remaja pun di kamus bahasa Indonesia baru ada sejak akhir tahun 60-an. Baru masuk kamus. Nah cuman konyolnya kita kemudian terlalu mempopulerkan istilah ini sampai ada istilah peremajaan. Pemudaan dia bilang apa gitu ya. Peremajaan dan sebut. Jadi menjadi lebih populer daripada kata pemuda. Nah, saya lanjutkan hari ini, ayah bunda sekalian. Saya juga bersyukur ayah sudah mulai hadir, gitu ya. Karena untuk membangun generasi akil balik ini, setidak-tidaknya saya berpikir 5 komponen mesti terlibat. 5 komponen mesti terlibat. Satu, tentunya ayah bunda ya, yang akan mendidik mereka. Dan ini adalah elemen terbesar. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang akan membantu ayah bunda untuk mengakilbatkan anak. Tapi membantu sih Pak. Gak bisa terlalu berharap banyak juga kita ke sekolahan. Yang ketiga adalah negara. Bahwa negara harus memfasilitasi dengan sejumlah peraturan, dengan sejumlah fasilitas, dengan sejumlah kewenangan agar generasi akil balik ini berkembang. Yang keempat adalah masjid. Nah nanti kita bahas satu-satu karena dulu sebenarnya finishing touch akil balik ini di masjid.
Ini remaja ini lahir gara-gara revolusi industri. Sibuk kerja, gak ada waktu didik anak. 8 jam sehari. Kalau korporasi nggak kita benahi, kewalahan gitu. Ayah hari ini juga susah hadir karena pada kerja. Gitu. Nah, gitu. Jadi ada 5 komponen dan kita berharap banyak pihak yang terlibat memang. Bahkan kita perlu menambah, kalau untuk Bandung ini saya memang syaratkan menambah barisan para ayah. Karena tadi ayah terkait dengan bagaimana kita mempengaruhi korporasi, bagaimana kita mempengaruhi kebijakan negara, bagaimana kita mempengaruhi masjid-masjid gitu ya. Nah, ini ayah banget. Nah, tapi urusan sekolah barangkali bunda lebih banyak, komunitas bunda lebih banyak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang udah terlalu sering dibahas itu untuk mendidik generasi akil balik adalah peran ayah bunda. Bunda lebih ke urusan bagaimana mengendalikan balik jangan terlalu cepat. Ayah berurusan bagaimana membangun akil agar nggak selambat ini. Saya selama ini mungkin lebih banyak membahas tentang bagaimana mempercepat akil, tapi kurang banyak membahas tentang bagaimana memperlambat balik. Nah, untuk itu kepada Bunda saya sangat berharap pertama soal kontrol nutrisi ya. Kontrol nutrisi. Karena sekali lagi balik yang kecepatan itu pertama soal nutrisi yang berlebihan, overnutrisi. Sehingga penanganannya adalah juga lewat kontrol nutrisi, pengendalian. Memang problematika nutrisi ini begini. Sadar atau nggak sadar para bunda ada rasa bersalah pada anak. Sudah sering ninggalin anak. Pelampiasan dari rasa bersalah itu biasanya nutrisi. Udahlah, karena saya jarang mendampingi, jarang memperhatikan, jarang begini, sadar atau nggak sadar buat nutupin rasa bersalah itu pertama makanan, yang kedua mainan, dan kemudian pemanjaan lain ya. Sehingga tanpa sadar, nah sudahlah, dia minta ini beliin, dia minta ini beliin, dia minta ini beliin, kita juga sudah sadar dia udah kegemukan, dia udah obesitas ya. Dan obesitas ini memang ciri khas manusia abad ke-20. Sejak tahun 80-an ke sini, obesitas di Amerika itu luar biasa. Di negara-negara yang baru menjelang makmur, itu juga obesitas itu luar biasa. Sehingga yang jadi problem adalah kontrol nutrisi. Bahkan kadang-kadang kita takut anak kita makannya minta nambah padahal misalnya itu udah cukup. Kita panik. Atau kita bahkan takut ntar dia sakit gimana kalau kurang. Kalau kita tarik itu makanan dari dia, nanti dia ngomel-ngomel gimana gitu ya. Yang lucunya kan sekarang anak rajin ngomel ke orang tua nggak berani ngomel ke anak. Bahkan ada kesan tolong coret ngomel itu dari sistem pendidikan kita gitu ya. Udah kayak barang terlarang tuh ngomel sekarang tuh ya. Padahal anak itu rajin ngomel ke orang tua. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Makanya saya sering bilang sekarang itu orang tua kalah sama anak. Gitu. Saya pernah memang mengalami satu peristiwa. Kalau ini bukan overnutrisi ya. Anak saya itu makannya lelet gitu loh. Ya.
makan itu 1 jam. Akhirnya saya putuskan, kamu jatah makanmu 45 menit, gak kelar, habis tarik itu makanan. Langsung yang marah itu bukan istri saya waktu itu, mertua. Jangan gitu, nanti kalau anakmu makannya kurang cukup tak sakit gimana? Ya. Tapi saya bilang aturan mesti saya tegakkan. Pokoknya di 45 menit langsung saya tarik. Benar, sakit beneran. Jadi mertua saya tambah punya senjata dari saya, benar kan sakit. Akhirnya saya bilang, ya sudah Bu, kalau sakit ya saya obati. Pendidikan itu memang ada ongkosnya, gitu ya. Karena mertua saya juga bilang kan sakit kan ongkos lagi kan, gitu ya. Ke dokter lagi kan, gitu. Ya saya sudah Bu, pendidikan itu ada ongkosnya. Jangan gara-gara mengurangi ongkos lalu kemudian ya udah makan suka-suka ya. Saya juga menyadari satu hal ya, yang namanya anak-anak itu kan susah makan. Dia gak konsentrasi makan sambil main-main begitu dan sebagainya. Kita sebagai orang tua seringkali panik ya. Ini kalau food intake-nya kurang nanti gimana? Padahal begini ayah bunda sekalian, terutama buat bunda ya, karena yang tanggung jawab bunda ini menekan balir. Itu ada sunnah lubah dan ada fitrahnya juga. Kenapa anak kecil itu makannya lama? Karena dengan makan lama dia menjadi cepat kenyang. Sehingga dengan cepat kenyang itu asupan-asupan yang masuk gak berlebihan. Karena usia anak adalah usia di mana ya, apa istilahnya itu, serapan nutrisinya itu sangat bagus. Serapan nutrisi anak, metabolisme ya, itu sangat bagus. Dijejelin berlebihan makanan itu yang bikin overnutrisi. Allah udah kontrol food intake anak dengan cara apa? Susah nelen, main-main dulu, dikasih dilepeh gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari kontrol nutrisi alami fitri. Karena sekali lagi sistem metabolisme anak tuh bagus banget. Apapun yang diserap jadi daging, jadi lemak, jadi protein gitu ya. Nah jadi makanya biarin aja ya. Manusia ini kan punya mekanisme alami. Kalau dia lapar pasti dia akan minta terus. Kalau dia udah kenyang pasti dia akan berhenti. Jadi di antara kiat menekan balik itu adalah biarkan proses alami itu terjadi. Ya, rewel amat sih disuruh makan. Namanya hampir semua anak itu disuruh makan tuh emang rewel. Tapi itu bagian dari sunatullahnya gitu. Biar enggak overnutrisi. Ya, biar enggak overnutrisi. Nah ini yang barangkali belum pernah saya sampaikan dalam materi-materi akil balik saya ya. Karena saya selama ini selalu berorientasi bagaimana mempercepat akil. Kurang membahas tentang bagaimana menekan balik dalam perspektif overnutrisi itu. Jadi biarin aja. Sambil main. Tiba-tiba dia malas-malasan. Sesuap berhenti gitu ya. Karena yang membedakannya dengan kita adalah efektivitas serapan anak itu emang bagus banget. Dan anak masih didorong oleh naluri-naluri dia ya. Dia kenyang dia berhenti, terus dia lapar dia makan. Yang paling penting juga proses alami ini kita jaga dalam bentuk ikuti hadis Rasulullah. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan diatur. Makan
makan siang jam 1, jam 12, makan malam jam 19. Buat anak jangan diberlakukan aturan itu. Orang dewasa boleh. Ya. Karena pada hakikatnya lagi-lagi Rasulullah bilang makanlah ketika lapar dan berhenti sebentar. Sehingga ada anak yang barangkali kita jengkel sih ya. Tadi kasih makan kenyang katanya. 3 jam kemudian bilang lapar. Minta lagi. Kita kasih lagi, gak lama kemudian baru sesuap, 2 suap, 3 suap kenyang. Gak lama kemudian lapar lagi. Ini memang hikmahnya kenapa seorang bunda memang diminta waktu intensifnya buat keluarga. Siapa bilang sekedar kuantitas? Siapa bilang sekedar kualitas? Pendidikan itu kuantitas dan kualitas, gak bisa enggak gitu. Ya. Terutama buat mereka yang masih punya anak-anak kecil, kadang-kadang kita suka berdalih ya. Yang penting kan kualitas pertemuan dengan anak. Kata siapa kualitas? Kualitas penting, kuantitas juga penting. Satu fakta ya, ini kuantitas. Semakin sering mengusap-usap kepala anak, nah itu ya, anak lebih kebal terhadap sejumlah penyakit tertentu. Itu jelas, itu penelitian ya, itu penelitian biochemistry namanya ya, penelitian biokimia. Makin sering diusap-usap. Gitu. Dulu pernah ada penelitian yang terjadi di Kalkuta. Ketika Bunda Teresa mengusap-usap anak-anak penderita penyakit lepra di Kalkuta. Nah, sambil anak-anak itu diusap, kemudian di kepalanya juga dipasang elektroencephalograf EEG. Dipasangin EEG. Nah, kita lanjutkan lagi, dipasangin EEG, ternyata betul. Setiap usapan akan menghasilkan sebuah proses biokimia yang meningkatkan ya, tingkat kekebalan anak, terutama untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, kuman gitu ya. Walaupun yang menarik dari penelitian ini adalah ternyata sentuhan bunda, usapan bunda lebih efektif secara biokimia daripada usapan ayah. Gak tahu apa tangan ayah terlalu kasar, tidak tahu juga ya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa usapan bunda secara biokimia itu efeknya lebih cepat daripada usapan ayah. Jadi sekali lagi, kuantitas dan kualitas dalam pendidikan anak yang sama-sama penting. Memang sama-sama penting. Jadi terhadap anak, apalagi ketika dia berusia di bawah 7, tegakkan disiplin fungsional, bukan disiplin struktural. Yang namanya disiplin struktural itu tadi itu, jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, jam 19 makan malam, itu namanya disiplin struktural. Terhadap anak di bawah 7 terutama, gunakan pendekatan disiplin fungsional. Disiplin fungsional ya kata Rasulullah itu tadi, makan kapan? Kalau lapar. Berarti sudah kenyang. Hari ini 10 kali lapar, ya sudah 10 kali makan. Besok tuh anak gak lapar-lapar, cuma 2 kali lapar, ya udah 2 kali makan gitu. Jangan kita anggap itu anak belum disiplin dalam makan. Di bawah 7 tahun memang belum diperkenalkan disiplin struktural, orang mereka dalam usia kreatif. Musuh kreativitas itu disiplin. Itu musuhnya kreativitas. Nah, disiplin struktural baru kita bangun, terutama 10 tahun ke atas. 7 sampai 10 pun masih agak fungsional. Tapi Rasulullah udah punya ketegasan ya, untuk umur 10 tahun ke
memisahkan laki-laki dan perempuan. Pembelajarannya juga sudah berbasis gender, berarti kalau di atas 10. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi, ya. Bangunan jadi sini fungsional. Pada anak-anak seusia itu, kapan sih tidur? Ya kalau ngantuk. Kenapa mesti dipaksain jam 9 tidur? Kapan istirahat? Kalau capek. Kapan bangun? Ya udah kalau nggak ngantuk lagi. Jadi nutrisi ya, kembali kita ke persoalan nutrisi tadi, agar balik itu nggak terlalu cepat. Itu yang mesti dilakukan adalah kontrol. Menggunakan makanan-makanan alami kepada anak itu juga mungkin perlu kita mulai perjuangkan, termasuk dalam komunitas. Apakah kita mulai komunitas berpikir, yuk kita punya kebun, nggak luas-luas lah, berapa meter, 100-200 meter persegi, kita bikin perkebunan atau hidroponik di sana yang sama sekali nggak ada rekayasa genetika. Karena yang bikin pusing nih begini, kontrol nutrisi ini ya, yang menggunakan balik ini. Sebagian besar sayur yang kita impor dan buah-buahan yang kita impor itu telah mengalami proses rekayasa genetika, proses transgenetik. Itu kodenya kalau diimpor itu TX. Proses rekayasa genetikanya biasanya menggunakan unsur dari DNA babi. Memang kalau dicek kehalalan halal. Nah, tapi itu kan berdampak. Sesuatu yang merupakan hasil rekayasa berlebihan, lalu kemudian kita asumkan kepada anak, berpengaruh pula secara hormonal gitu ya. Makanya pemerintah Singapura itu tidak pernah mau mengimpor buah dan sayuran dari Cina. Karena Cina terkenal dengan proses transgenetiknya. Yang kita asup kepada anak akhirnya makanan-makanan yang sudah kita alami. Sekedar informasi menarik ya, ayah bunda sekalian. Saya orang yang nggak suka ayam. Walaupun karena setiap kali acara disodorin ayam ya saya makan juga gitu. Tapi ada satu tempat di mana saya suka banget ayam. Itu di Banda Aceh. Terutama ayam tangkap. Ayam yang digoreng dengan daun cemburu itu. Mana ayam tangkap karena kayak di dalam sampah dia tangkap soal makan. Ternyata kenapa saya senang sekali ayam tangkap walaupun pada dasarnya saya gak suka ayam. Ayam tangkap itu diambil dari ayam kampung yang gak pernah dikasih pakan. Yang dimakan sendiri. Jadi gak tahu ya, produk-produk alami, produk-produk yang natural emang berasa lebih enak sih. Ada ayam kampung, barangkali ayam dari ternakan, dia punya pakan, dia kalau di Badak, memang kalau ayam di Aceh itu kan ayamnya kurus-kurus ya, karena dilepas, ayamnya dilepas, tapi cari makan sendiri, tak pakai kandang ya cuma buat. Tapi itu satu contoh memang. Produk-produk alami itu juga memang tingkat kelezatannya lebih bagus. Nah, kita juga membayangin sekarang ayam yang kita makan suntik hormon. Sapi itu juga 2 jam sebelum dipotong itu suntik hormon juga dan disuntik sekarang dengan papain, enzim getah pepaya agar empuk. Kan kita juga tahu ya, sate itu kalau bukan perlu dibungkus dalam pepaya ya, karena di pepaya itu ada enzim papain. Nah, sehingga memang